kasih Pak Indra. Yang kami hormati Pak Dirjen Minerba, kawan-kawan dari Minerba, Pak Irwandi, SKM, Pak Staf Khusus, kawan-kawan perusahaan, pimpinan APBI, dan jajaran pengurus APBI, serta para hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat semua. Terima kasih, saya diberi kesempatan untuk memberikan dua patah kata. Yang pertama tentunya saya mengucapkan selamat kepada APBI yang telah berulang tahun ke-31 ya, cukup lama ini 31. Ya, semoga tetap menjadi mitra pemerintah sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Dirjen tadi. Yang kedua, saya tidak diberikan topik khusus. Nah, ini enaknya saya, jadi mungkin sudah pensiun, jadi bisa ngomong apa saja gitu kan. Jadi saya akan menyampaikan pengalaman saya saja. Yang pertama, saya kenal APBI itu sejak tahun 2000. Jadi bergaul dengan APBI 2000 setelah Direktorat Jenderal Pertambangan Umum menjadi satu dengan Direktorat Jenderal Geologi. Di situ ada namanya Direktorat Mineral dan Batubara. Kebetulan saya di situ mulai tahu APBI. Jadi perkembangan batubara dari mulai tahun 80-an, kalau nggak salah tahun 89 itu APBI berdiri, kemudian kontrak-kontrak generasi 1 itu tahun 80-an, 82, 80 sekitar gitu. Nah ini juga artinya APBI berdiri pada saat yang tepat karena batubara mulai berkembang dengan baik. Ya, berkembang dengan baik sampai titik puncaknya pada tahun 2 tahun 3 tahun yang lalu, walaupun mengalami fluktuasi. Jadi saya mengalami produksi dari yang kecil, penerimaan negara yang dari yang kecil, sampai kemarin tahun 2018 itu sampai 50 triliun penerimaan negaranya. Jadi cukup luar biasa. Dan kalau saya pikir kita selama ini menjadi mitra dari APBI untuk membahas segala sesuatu, baik itu yang berhubungan dengan regulasi, yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan di Minerba. Ada beberapa hal yang ingin disampaikan, yang pengalaman juga. Yang pertama mengenai batubara itu sendiri, yang kedua mengenai Undang-Undang Nomor 3. Nanti supaya Bapak-bapak mungkin ya sudah tahu, tapi ya ini supaya dari saya bisa mendengar sendiri. Yang pertama mungkin batubara betul tadi bahwa pendahulu yang sudah sampai bicara secara teknis, secara investasi, secara manfaat dan sebagainya. Tantangan ke depan saya kira makin sulit perkembangan batubara selain karena memang demand yang makin berkurang, penggunaan batubara tertantang oleh penggunaan energi baru terbarukan ya, dengan misalnya harga energi baru terbarukan akan lebih murah terus, akan turun terus, ini menjadi tantangan batubara. Oleh karena itu batubara harus bertransformasi, memang betul, bukan hanya produk batubara sendiri, tetapi harus bertransformasi menjadi produk lain yang mungkin bisa menyaingi untuk menuju energi bersih. Ya, sekarang ada clean coal dan macam-macam. Oleh karena itu ada beberapa hal yang mungkin ke depan menjadi tantangan, yang mungkin APBI harus juga ikut mengawal itu. Misalnya dalam hal efisiensi operasi. Ini saya kira sangat banyak pengaruhnya dari sisi cadangan, dari sisi stripping rasio, dari sisi menuju ke arah underground dan makin berkurangnya cadangan dan sebagainya. Yang kedua tadi sudah disampaikan hilirisasi, saya kira kita tahu semua transformasi dari batubara itu menjadi hilirisasi, menjadi produk-produk lain yang dibermanfaatkan untuk energi juga atau untuk non energi yang berguna bagi industri. Ini juga menjadi tantangan karena ujung-ujungnya adalah keekonomian. Jadi yang kedua mengenai hilirisasi mungkin harus bicara dengan pemerintah bagaimana supaya itu tadi terimplementasi dengan baik ya. Apa hal-hal yang menjadi kendala ini perlu disampaikan karena kalau secara teoritis mungkin kita bisa menghitung-hitung, tetapi secara prakteknya mungkin perlu dilihat kembali. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan. Lingkungan ini juga makin tajam, apalagi batubara sekarang ini kan kebanyakan open pit. Void itu menjadi permasalahan di daerah. Ini ramai sekali dan itu pemerintah juga akan menyeimbangkan tentunya keberadaan void dan keberadaan daripada kegiatan tambang itu sendiri. Ini penting sekali, dan ini APBI harus mengawal semua.
Kemudian yang mengenai pengalaman di Undang-Undang Minerba. Jadi Undang-Undang Minerba itu walaupun kelihatannya singkat, tapi betul sebetulnya sangat ketat sekali. Pembahasan mungkin yang intensif mungkin sekitar 1 bulan, tetapi sebetulnya sudah dilakukan. Nah, orang-orang melihatnya dari luar kan seolah-olah berapa hari. Padahal pembahasan itu dari pagi sampai malam, Dan kebetulan itu kita sudah bisa menginventarisasi keperluan-keperluan perubahan. Jadi undang-undang ini perubahan walaupun jumlahnya 900 din, tapi ini karena perubahan jadi bisa nyambung karena cepat. Alur ceritanya sudah jelas, permasalahannya sudah diinventarisasi, ada 23 isu yang macam-macam tadi, termasuk yang ada lingkungan, ada yang wilayah, ada yang kepastian hukum, sampai di Undang-Undang Minerba itu ada kata-kata namanya dijamin. Dan itu orang-orang pada menanyakan semua, kok dijamin? Ya dijamin sepanjang memenuhi persyaratan. Jadi Undang-Undang Minerba itu memang penuh soal, ya kontroversinya memang banyak, tetapi saya pikir ini kalau saya melihatnya ya mungkin bisa salah. Kalau saya melihatnya ini menjamin investasi khususnya di pertambangan. Ya, jadi baik itu batu bara, mineral, ada eksplorasi, ada pengembangan eksplorasi, ada pengembangan dan lain-lain, itu insentif-insentif lain. Jadi saya berterima kasih atas selama 20 tahun, 2020, ya, dari 2001 lah saya bergaul dengan APBI, mungkin ada hal-hal yang kurang, saya mohon maaf, tetapi paling tidak masukan-masukan itu menjadi wacana atau menjadi isu-isu yang menjadi masukan kebijakan pemerintah. Dan itu saya selalu lakukan untuk apabila terbit permen, apabila terbit kebijakan yang lain, selalu saya sampaikan, saya diskusikan sampai walaupun tadi diputuskan, memang betul pemerintah harus memutuskan segala sesuatu dengan mempertimbangkan segala angle pertimbangan. Jadi bukan hanya satu sudut dari sisi perusahaan saja, tetapi termasuk dari hal-hal lain yang mungkin jadi concern pemerintah. Mungkin itu saja yang karena saya materinya tidak yang khusus. Jadi saya umum saja, saya sampaikan hal itu. Semoga sekali lagi selamat kepada APBI, semoga tetap bekerja dengan pemerintah dan tetap menjadikan pertambangan menjadi investasi yang tetap menarik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Bambang Gatot Aryono atas insight-nya. Memang Pak, kami sengaja tidak memberikan topik khusus ke Bapak karena dengan rentang pengalaman Bapak yang panjang, tentu Bapak yang mungkin lebih tahu hal-hal apa yang perlu disampaikan ke publik. Terima kasih Pak Bambang atas kerjasamanya selama ini, sumbangsi Bapak di sektor pertambangan Indonesia, khususnya dalam mengawal Undang-Undang Nomor 3 2020 yang terima kasih banyak. Oke, baik, di sesi ini berikutnya kita dengar insight perspektif dari salah satu wakil dari pemerintah, ya ini Pak Sujatmiko. Beliau tidak asing lagi, Direktur Pengusahaan Pertambangan Batubara Kementerian SDM. Yang saya hormati Bapak Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Bapak Ridwan Jamaluddin. Kemudian Stafus Menteri SDM Bidang Percepatan Tata Kelola Minerba, Prof. Irwandi Arif, kolega kami. Senior kami, Pak Bambang Gatot, ada Pak Pitoro dan Pak Sutesna. Kemudian para ketua dan anggota APBI, para dirut, CEO, serta hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas berkat rahmatnya kita bisa berkumpul dalam acara ini dalam kondisi sehat dan produktif untuk Indonesia maju. Di sini saya bahagia dan confidence karena para tokoh-tokoh senior batubara hadir. Ini menunjukkan bahwa kita bersama punya concern, punya dukungan kepada batubara agar lebih baik ke depannya. Saya diminta untuk memberikan tanggapan umum. Di sini saya ingin menyampaikan beberapa hal, di antaranya adalah bagaimana 31 tahun ini kami, pemerintah, berinteraksi dengan BPI. Saya masuk Minerba tahun 95, ngurusin lingkungan, sampai sekarang 2020 ini ngurusin perusahaan, sangat mendapatkan dukungan dari BPI. Pada saat 9 bulan itu pada kita awal-awal menyusun reklamasi, pasca tambang, APBI sampai mendatangkan PWC dan sebagainya untuk bagaimana mengatur jaminan reklamasi, jaminan pas tambang. Dan kami merasa keberadaan APBI bisa memenuhi harapan pemerintah
dan juga tentunya bisa menampung dan menyuarakan kepentingan anggota, sehingga apa? Sehingga batubara ini yang tadi disebutkan oleh para tokoh punya cadangan sekian, kemudian nilainya kalau kita sama-sama flashback, kalau kita ambil 600 juta ton setahun produksi kita, kurang lebih 350 triliun setahun Pak nilai ekonominya. Satu hari batubara berkontribusi 1 triliun pada Indonesia. Nah ini kalau kita tidak aware, kalau kita tidak menjaga agar ini tetap bertahan dan berlanjut, bisa menjadi beban atau katakanlah masalah yang berat bagi Indonesia. Tadi Pak Irwandi, Pak Dirjen mengatakan hilirisasi. Harapan kami sejalan dengan Pak Arfian tadi bahwa batubara ini bisa menghilir sampai sejauh-jauhnya. Karena kita bisa menghilirkan batubara pada produk-produk turunan yang lebih jauh, maka nilai ekonominya multiplier akan makin meningkat sehingga economic value-nya meningkat. Karena saya ingat sekali 2009 saya sampaikan di sini, saya di Nairobi ada Minamata Convention, batubara itu dituduh mengemisi merkuri dari kandungan abu batubaranya. Nah, artinya apa? Kalau kita yang hari sini tidak mulai mentransformasi diri, tidak mencari bagaimana batubara bisa kita kembangkan pada produk-produk turunan yang in dengan kemajuan teknologi, yang in dengan kebutuhan masyarakat global, saya khawatir batubara hanya di sejarah. Karena orang nggak lagi menggunakan batubara. Nah, kami harap APBI dengan para anggotanya sini bisa mencari peluang-peluang terbaik, apakah dari teknologinya, kemudian dari investasi, sehingga ke depan yang tadi Pak Dirjen sampaikan, keekonomian hilirisasi yang menurut nilai bukunya ada bisa diimplementasi di lapangan. Nah, kami support pada PKB 2G1 yang nanti akan menjadi IPK, punya kewajiban hilirisasi. Kami bersama Bambang Gatot dengan Pak Prof. Irwandi mengatur PP-nya dan nanti permennya, sehingga kewajiban hilirisasi bagi IUPK, kelanjutan PKB 2G1 ini dapat dilaksanakan dengan baik, memberikan manfaat yang optimum bagi investornya, penyedia teknologinya, dan pemerintah. Kami berharap APBI beserta anggotanya terus meningkatkan kontribusinya yang langsung, satu kepada masyarakat sekitar, bagi menumbuhkan ekonomi nasional melalui peningkatan TKDN yang makin meningkat. Karena kalau kita masih impor dan kita masih belanja impor, maka 365 triliun tadi di catatan kami sekitar 60% masih impor, Pak. Artinya kue ekonomi ini sayang kalau itu kita belanjakan untuk impor. Nah, kami berharap juga bapak-bapak di sini bisa juga menumbuhkan atau menginvestkan sebagian dari pendapatan batubara untuk memanufaktur produk-produk yang diperlukan untuk operasi tambang batubara. Karena oleh karena itu, saya berharap bapak-bapak di APBI dan pengusaha untuk selalu pertama menjalankan excellent operation excellence, dan selalu continuous improvement sehingga tambangnya makin aman, selamat, dan efisien. Karena kita tahu bahwa dengan kondisi harga yang tidak menentu, satu-satunya kunci adalah efisiensi. Kalau kita bisa the lowest mining cost, maka kita akan bertahan pada kondisi apapun. Demikian pandangan kami. Sebagai penutup, batubara adalah energi. Kita ambil dari Kalimantan, kita ambil dari Sumatera, kita transfer ke Jawa, kita kirim ke Eropa, maka mohon atas nama keadilan universal, kita yang bergerak di batubara juga menyiapkan energi berikutnya pada lahan-lahan yang kita tinggalkan batubara tadi. Apakah dari energi dari airnya, atau biomasa, atau renewable yang lain. Sehingga sebagai makhluk di bumi kita bertanggung jawab, Tuhan menjadikan batubara, kita gantikan energi dalam bentuk lain. Selamat ulang tahun APBI yang ke-1, semoga APBI semakin berkembang, maju, dan terus berkontribusi untuk bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Sujatmiko, Direktur Pengusahaan Bidang Batubara, Direktorat Jenderal Minerba SDM. Terima kasih atas insight-nya, pesannya, tentu pesan kuat tentang industri batubara untuk bersiap transformasi pengelolaan batubara menuju energi yang lebih bersih. Oke, ke depan kita ada beberapa pemateri, tokoh yang akan menyampaikan perspektifnya di sesi ini. Berikutnya adalah Pak Bramantia Putra, beliau juga salah satu Wakil Ketua Umum di APBI,
dan sehari-hari kesibukan sebagai Direktur Utama di PT Indominco Mandiri, dan banyak sekali catatan rekam jejak beliau di sektor pertambangan. Baik, terima kasih Pak Hendra. Yang saya hormati Bapak Dirjen Minerba, Bapak Ridwan Jamaluddin, para jajaran, direktur dan staf di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Pak Jatmiko, selamat sore Pak. Para senior, Profesor Irwandi, Pak Bambang, dan para tokoh pertambangan Indonesia yang saya banggakan, serta para hadirin semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan dalam peringatan acara 31 tahun Hari Jadi APBI. Dan dalam kesempatan ini juga saya mengucapkan selamat bagi APBI, semakin jaya ke depan dan terus menjadi pengayom, tempat berbagi pengalaman, berbagi informasi bagi seluruh anggotanya, sehingga kita semua dapat berkontribusi di dalam pembangunan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Dalam kesempatan ini saya diminta untuk memberikan beberapa patah kata terkait dengan salah satu aspek di dalam good mining practices, yaitu reklamasi lahan bekas tambang. Sebetulnya dalam konteks ini sebetulnya Pak Priyadi lah yang sebetulnya paling kompeten untuk bicara ini. Beliau tadi sudah sedikit banyak memaparkan mengenai konsep dan intisari dari apa itu reklamasi lahan bekas tambang, dan saya hanya akan sedikit menambahkan terkait dengan implementasi dari reklamasi lahan bekas tambang. Sama-sama kita harus sadari bahwa tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Priyadi, reklamasi lahan bekas tambang ini merupakan kewajiban dari setiap institusi atau pengusahaan pertambangan di Indonesia, terkhusus dengan dalam hal ini adalah pertambangan batubara. Saya sependapat dengan Pak Priyadi bahwa untuk anggota APBI ini semuanya sudah menjalankan good mining practices, terkhususnya adalah terkait dengan reklamasi tambang. Ini juga bisa kita lihat dari recognition atau penghargaan yang diberikan oleh ISDM dalam hal ini terkait dengan kinerja reklamasi atau penataan lahan pertambangan. Hampir semua anggota PBI selalu mendapatkan penghargaan ini. Namun demikian, kita tidak menutup mata bahwa ada sebagian dari kawan-kawan kita yang barangkali belum secara konsisten menjalankan kaidah-kaidah pertambangan yang baik dan benar, good mining practices. Terutama dalam hal ini kita tahu cukup banyak perusahaan pertambangan yang belum menjadi anggota APBI, dan kita harapkan sebetulnya adalah bagaimana kita sebagai anggota APBI ini juga bisa menghimbau, menarik teman-teman pengusaha pertambangan ini untuk bisa masuk di dalam asosiasi kita, sehingga kita bisa berbagi pengalaman, berbagi ilmu, berbagi hal teknis terkait dengan masalah reklamasi lahan bekas tambang. Problem yang umum terjadi adalah bahwa betul seolah-olah reklamasi tambang ini selalu dikaitkan dengan kos. Problema ini sebetulnya muncul karena aktivitas reklamasi ini tidak direncanakan secara terintegrasi. Karena pada dasarnya reklamasi tambang ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari satu perencanaan tambang. Dari mulai awal, dari mulai kita membuka sampai kita menutup. Dan semuanya harusnya sudah terencanakan dengan baik.
Nah, konsep ini sebetulnya yang barangkali harus kita terus gaungkan kepada kawan-kawan yang lain yang mungkin memerlukan. Bagaimana kita bisa mengajak teman-teman yang lain supaya bisa menjalankan reklamasi lahan bekas tambang ini dengan baik. Dan menurut saya juga dalam hal ini peran pemerintah juga sangat penting, baik di dalam pembinaan, kemudian juga kontrol dan juga evaluasi. Dan menurut saya ini sangat baik, sehingga kita harapkan dengan melalui adanya jaminan reklamasi, kemudian juga nanti terkait dengan penutupan tambang, ada jaminan penutupan tambang, ini akan mendorong semua pengusaha batubara, pertambangan batubara untuk dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang memang sudah ditetapkan. Dan menurut saya ini sangat perlu konsistensi dan dukungan dari semua stakeholder, baik pemerintah, asosiasi maupun stakeholder yang lainnya. Selain itu, seperti sama-sama kita ketahui, banyak dari anggota kita yang beroperasi di wilayah kawasan hutan. Dan untuk itu, untuk mereka melakukan operasi, mereka perlu mendapatkan untuk mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan atau IPPKH. Dan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi dalam izin pinjam pakai kawasan hutan tersebut adalah dengan melaksanakan rehabilitasi daerah aliran sungai atau DAS. Dan umumnya daerah rehabilitasi DAS ini merupakan daerah-daerah lahan kritis yang memang perlu segera ditangani. Cukup banyak anggota kita, anggota PBI yang sudah menjalankan kewajiban ini. Tadi Pak Hendra sempat menyampaikan beberapa minggu yang lalu teman-teman dari Adaro melakukan serah terima keberhasilan rehabilitasi DAS. Kemudian dari tempat kami, Indomingo Mandiri, dan beberapa kawan-kawan lain, anggota PBI juga yang melakukan hal yang sama. Dan ini salah satu program kebanggaan dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sama. Ini sampai kita diliput oleh media dalam skala nasional. Dan ini juga menyiratkan bahwa kita berkontribusi di dalam menahan atau mengurangi laju deforestisasi serta penurunan lahan-lahan kritis yang terkait dengan penggundulan atau hal-hal yang lain yang di mana ekosistemnya rusak. Dan untuk itu kami selaku anggota PBI juga akan terus mendorong anggota yang lain dan teman-teman yang di luar APBI untuk bisa menjalankan kaidah-kaidah ini dengan baik dan sama-sama berkontribusi untuk kemajuan pertambangan di Indonesia secara umum dan juga kemajuan negara kita, Republik Indonesia yang kita cintai ini. Dan sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada PBI, semakin jaya ke depan dan menjadi pengayom bagi kami serta tidak lupa menjadi partner yang baik bagi juga pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Bramantya Putra, di Presiden Direktur dari PT Minco Mandiri. Beliau juga salah satu Wakil Ketua Umum APBI. Terima kasih atas paparannya. Oh ya, sebelum tokoh berikutnya, mungkin saya dalam kesempatan ini mengucapkan juga selamat buat teman-teman anggota APBI yang baru mendapatkan penghargaan Good Mining Practices ya kemarin di Dirjen Minerba. Saya kira itu salah satu pencapaian yang sangat membanggakan bagi insan pertambangan. Oke, berikutnya nih tokoh yang mungkin tidak perlu banyak introduction. Beliau salah satu tokoh penting di sektor pertambangan di Indonesia, juga anggota Dewan Penasihat APBI, CEO dari PT Adaro Energi, dan banyak lagi posisi beliau. Yang terhormat Pak
Dirjen Minerba Pak Ridwan Jamaluddin. Terima kasih Pak atas penghargaan yang sangat membanggakan untuk Adaro kemarin. Alhamdulillah penghargaan itu merupakan sesuatu yang luar biasa, bukan untuk saya tapi untuk teman-teman di site Pak, mereka yang berjuang pagi siang malam untuk menjadikan Adaro comply dengan tadi good mining practices. Prof. Irwandi Arif yang saya hormati, Pak Sujatmiko, Ketua APBI, Mas Pandu Sarir yang saya selalu banggakan, Pak Hendra, Pak Jeffrey, Pak Bob Kamandanu, kawan saya, Pak Arfian, Pak Bambang Gatot, yang saya kenal dari mulai rambutnya Pak Bambang masih hitam, sekarang sudah memutih Pak. Saya ingat tahun 92 saya mulai berkecimpung di dunia batubara, tentunya bukan dengan Adaro, waktu itu di Sawalunto dengan PT Elite Indocol. Alhamdulillah kita semua masih bisa memberikan kontribusi terbaik untuk bangsa dan negara kita ini, amin. Salut kepada APBI, ke Pak Pandu, Pak Hendra atas penyelenggaraan yang baik dalam kondisi yang tidak mudah ya. Dan saya buka mungkin dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-31 kepada APBI. Sekali lagi saya bangga menjadi bagian daripada APBI karena saya yakin ya bahwa saya terlibat di banyak organisasi, tetapi saya rasa mungkin APBI merupakan salah satu asosiasi terbaik yang ada di Indonesia ya. Kita solid, kita kompak, dan kita juga sustainable, dan yang paling penting kita selalu menjadi mitra terbaik pemerintah, khususnya Kementerian ESDM. Teman-teman sekalian, mungkin tadi dalam waktu yang singkat ini, 3 menit, saya ingin mungkin berbagi dan sharing, dan tentunya ingin memberikan motivasi dan kebanggaan ya, karena mungkin coba kita lihat peran batubara untuk Indonesia. Jadi kadang kita sebagai insan batubara Indonesia tuh seperti yang tadi Pak Dirjen katakan, mungkin ada sebagian kecil dari kita yang masih belum ya melakukan good mining practices, tapi sebagian besar dari kita itu mempunyai peran yang sangat penting dalam kemajuan dan subangsih kita untuk Indonesia tercinta ini. Teman-teman sekalian, kita jangan berkecil hati, karena saya yakin-yakinnya alhamdulillah kontribusi yang diberikan oleh insan batubara Indonesia kepada Republik ini sangat-sangat besar ya. Walaupun tentunya ini tidak cukup, ke depan kita harus terus berjuang sehingga kita bisa turut serta memajukan Indonesia. Saya mungkin sedikit saja sharing ya. Tanpa kita sadari, saya kebetulan juga bergerak atau ada usaha di industri yang lain, tetapi dari semua industri tentunya saya besar dan bisa sukses karena batubara, dan saya bangga untuk itu. Kenapa? Karena memang tadi ya, kontribusi kita selain tentunya dari jumlah rupiahnya, dari PNBP kita bisa menyumbangkan di tahun 2019 46 sampai 50 triliun seperti yang tadi Pak Bambang Gatot katakan. Belum lagi dari sisi pajak ya, khususnya mungkin kalau di kami di generasi 1, di mana kontribusi pajak kami itu 45%. Jadi boleh dikatakan bahwa sebetulnya dari bottom line apa yang kita kontribusikan untuk bangsa dan negara kita sangat signifikan. Itu range-nya bisa dari 70 sampai 80% kita kontribusikan untuk bangsa dan negara kita.
Dan satu hal lagi yang menurut saya ini menjadi satu kebanggaan saya dan juga satu kebahagiaan dari saya, di mana memang di Adaro sendiri Pak Priyadi tahu saya sangat concern dan sangat fokus bagaimana kami bisa memberikan program pengembangan masyarakat. Jadi banyak sekali yang kami sudah lakukan, tetapi sekali lagi mungkin saya juga sharing kepada teman-teman dan mohon, memang masih banyak saudara-saudara kita, terutama di lingkungan di mana kita berusaha, yang masih kurang ya dalam hal pendidikan, dalam hal pengetahuan, dalam hal kesehatan, dalam hal ekonomi. Untuk itulah saya menghimbau kiranya teman-teman bisa memberikan perhatian yang lebih ya, bagaimana kita bisa bersama-sama dengan pemerintah daerah setempat dan juga atas bimbingan pemerintah pusat kita bisa memberikan program-program ekstra kulikuler ya, ataupun program-program CSR yang tentunya bisa menjadikan masyarakat di daerah tambang itu lebih sustainable. Saya sekali lagi mungkin yang terakhir, harapan saya bagi industri batubara Indonesia, next, saya teman-teman sekalian kembali sekali lagi dalam kondisi yang sangat-sangat memprihatinkan ini. Kalau kita bayangkan, kalau kita renungkan, kita tentunya wajib bersyukur ya. Syukur, alhamdulillah, dibandingkan dengan industri-industri lain seperti pariwisata, perhotelan, rumah makan, otomotif dan lain-lain, kita masih diberikan rejeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya sekali lagi tadi, walaupun kita work from home, lampu harus tetap nyala, batu bara harus tetap kita bisa kirim ke Pulau Jawa dan ke seluruh dunia, dan tentunya dengan demikian kita juga masih bisa memberikan gaji, bisa memberikan bonus kepada karyawan-karyawan kita, dan yang lebih penting adalah tadi multiplier effect yang kita berikan terhadap lingkungan di mana kita berusaha. Sebagai contoh, teman-teman sekalian, kami di Adaro kebetulan kami bekerja di Kalimantan Selatan, di Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Balangan. Dalam kondisi yang sulit ini, alhamdulillah kami masih full operation, masih bisa memberikan pekerjaan kepada masyarakat di sekitar kami, dan kami tentunya berharap dukungan dari pemerintah, dan juga yang paling penting adalah tentunya doa dan ridho dari Allah ya Subhanahu wa taala. Dan satu lagi mungkin terakhir sebagai penutup, dalam kaitan kondisi negara kita yang lagi sulit seperti sekarang, ke depan ini tentunya teman-teman ketahui bahwa yang tadinya pemerintah cukup atau akan mengandalkan industri pariwisata internasional, tetapi tentunya dengan pandemi ini rasanya sulit, dan untuk itu kembali kontribusi dari sumber daya alam dan khususnya sektor batubara sangat-sangat dibutuhkan oleh pemerintah, karena tentunya dalam rangka pemulihan ekonomi Indonesia ke depan, dua faktor yang bisa membantu yaitu adalah hasil devisa ekspor yang kita kontribusikan kepada bangsa dan negara, dan tentunya investasi ke dalam negeri. Untuk itulah sebagai penutup, kepada semua insan batubara Indonesia, kita wajib berbangga ya, kita semua, teman-teman semua merupakan pejuang-pejuang ekonomi Indonesia. Kita harus bangga terhadap itu. Walaupun tentunya kita masih katakanlah banyak kekurangan, tetapi insya Allah kontribusi kita ke depan untuk bangsa dan negara ini akan senantiasa dinikmati oleh rakyat Indonesia. Sekali lagi
saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-31 kepada APBI. Terima kasih atas dukungannya, atas kerjasamanya, dan kepada Pak Pandu, Pak Hendra, Mbak Gita, terima kasih juga atas acara yang luar biasa ini, walaupun dalam keterbatasan, tapi ini suatu acara yang baik, singkat, efisien, meriah, dan tentunya bisa memberikan motivasi kita untuk bisa lebih memberikan kontribusi lagi yang lebih besar kepada bangsa dan negara ini. Amin. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Boy Thohir atas insight-nya. Tadi menarik sekali, memang kata kuncinya kita harus bersyukur. Puji Tuhan, alhamdulillah sektor pertambangan batubara kita masih survive dan menjadi salah satu tulang punggung kita untuk menuju pemulihan ekonomi. Dan kalau kita ingat di krisis perekonomian global 2008, perekonomian nasional kita masih tertolong karena kinerja yang bagus dari sektor pertambangan, khususnya batubara, sehingga perekonomian kita tidak terpuruk dibandingkan negara-negara tetangga kita waktu 2008. Dan mudah-mudahan dengan dukungan pemerintah dan kerjasama dari seluruh pelaku usaha, mudah-mudahan sektor pertambangan batubara bisa menjadi salah satu prime mover dari pemulihan ekonomi nasional kita. Terima kasih Pak Boy dan Adaro atas supportnya selama ini ke APBI. Terima kasih atas achievement yang banyak didapat oleh Adaro. Ini tentunya menjadi salah satu kebanggaan dari industri kita bahwa anggota-anggota APBI memang melaksanakan best practices yang seharusnya bisa menjadi potret dari sektor pertambangan batubara kita. Oke, baik. Berikutnya nih tokoh penting juga di sektor pertambangan batubara, Pak Asis Arman. Beliau Vice President Director dari Indeka Energy, CEO Indeka Energy. Banyak sekali jabatan beliau di Indeka Energy. Terima kasih Pak Hendra. Pertama-tama yang saya hormati Dirjen Minerba Pak Ridwan Jamaluddin beserta jajaran dari Minerba. Yang saya banggakan dan saya hormati Pak Pandu Syahrir beserta jajarannya di kepengurusan APBI, pada para senior dan pada rekan-rekan insan batubara. Selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik yang diusulkan kepada saya ini adalah penggunaan teknologi untuk mengurangi emisi. Bahwa saya melihat emisi dihasilkan salah satunya adalah dari kegiatan operasi batubara melalui konsumsi bahan bakar. Hal ini tentu saja peningkatan efisiensi diharapkan bisa menurunkan konsumsi batubara yang tentunya nantinya diharapkan pula selanjutnya bisa menurunkan emisi yang dihasilkan. Tentu saya mengapresiasi semua rekan-rekan yang terlibat di industri batubara selama tahun-tahun belakangan ini, 20 tahun atau bahkan 25-30 tahun terakhir yang telah mengimplementasikan good mining practices dan dalam usaha-usahanya untuk melakukan efisiensi di segala bidang di pengembangan industri batubara, sehingga kita sebagai suatu negara dikenal di dunia sebagai salah satu produsen batubara dengan biaya-biaya atau biaya produksi yang rendah begitu. Tetapi setelah beberapa puluh tahun atau beberapa dekade kita industri batubara ini berkembang dan berkontribusi baik terhadap ekonomi maupun terhadap ketenagakerjaan dan juga sosial masyarakat sekeliling. Pada akhirnya ada batasan-batasan tertentu yang membuat langkah-langkah perbaikan ataupun efisiensi menjadi diminishing, sudah mengalami penurunan impact-nya. Batasan-batasan alam maupun batasan-batasan kita sebagai manusia. Sehingga saya merasa bahwa tidak bisa lagi untuk kita mulai lebih mengimplementasikan penerapan
teknologi di dalam operasi penambangan batu bara, baik itu dari tahapan yang paling awal, yaitu tahapan perencanaan penambangan, maupun sampai ke hal-hal yang untuk mengoptimalisasi penggunaan truk, optimalisasi maintenance, ya hal-hal tersebut yang tentunya diharapkan bukan hanya menurunkan daya produksi ataupun meningkatkan efisiensi, tetapi pada akhirnya akan bermuara pada penurunan emisi. Jadi dan banyak sekali di dunia ini kita lihat di referensi-referensi mengenai green mining atau penambangan hijau yang berdasarkan teknologi. Jadi memang kalau saya lihat industri batubara di dunia salah satu industri yang tertua, tetapi penerapan teknologinya itu baru kita lihat yang lebih intensif di beberapa tahun terakhir. Kita sudah banyak melihat bagaimana contohnya truk yang tanpa pengemudi, begitu ya, ataupun truk yang menggunakan, bahkan kita sudah mulai menerapkan 80-20 untuk diesel dan juga dengan biodieselnya. Hal-hal ini yang ingin saya himbau kepada kita semua untuk meningkatkan penerapan kita teknologi ke dalam operasional kita untuk kemudian bukan hanya good mining practices tetapi juga good green mining practices. Demikian sebagai penutup, selamat ulang tahun APBI, terus berkarya kepada industri batubara khususnya dan perekonomian Indonesia pada umumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Pak Aziz Arman atas insight-nya, singkat, menarik. Tadi saya kira sejalan juga dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sujatmiko, continuous improvement, operational excellence ya, untuk bisa membantu mengurangi carbon intensity ya, dari kegiatan usaha pertambangan batubara. Oke, baik. Untuk berikutnya kita akan mendengarkan satu pandangan dari seseorang orang tokoh juga di sektor pertambangan. Kita ambil yang dari user ya, karena yang saya sampaikan tadi bahwa industri pertambangan batubara ini satu ekosistem. Selain produsen, kita juga ada kontraktor dan juga user tentunya. Oleh karena itu kita akan mendengarkan insight, perspektif dari Pak Arthur Simatupang. Beliau juga Presiden Direktur di Indo Mining ya, dan juga Ketua Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia. Makasih Pak Hendra. Pertama-tama saya mau ucapkan selamat buat APBI, Pak Pandu selaku Ketua Umum, juga para pengurus inti, para Dewan Pakar, Dewan Penasehat, juga tentunya kepada yang terhormat Bapak Dirjen, Pak Ridwan, Pak Sujatmiko mewakili dari ESDM, senior-senior Pak Bambang Gatot, Prof. Irwandi, Pak Jeffrey, Pak Bob, dan juga tidak ketinggalan tentunya tokoh-tokoh penting di dunia energi yang sudah kita banyak dengar tadi, Pak Boy, Pak Aziz, Ibu Bapak yang ada di pertemuan virtual kali ini. Selamat sore. Seperti kita ketahui, memang pencapaian selama ini oleh rekan-rekan pertambangan dari APBI ini mewakili stakeholder sangat penting. Sebagai kita semua pelaku usaha di industri pertambangan batubara dan juga industri energi, dan itu merupakan prestasi yang luar biasa, baik dalam bentuk peningkatan ketahanan energi listrik untuk kita, juga tentunya kontribusi ke negara yang tadi juga disebutkan dalam bentuk pajak, royalti, retribusi juga tidak kalah penting, tentunya untuk pertumbuhan GDP Indonesia ke depan. Maupun mata pencarian banyak orang di Indonesia, masyarakat kita. Dan memang transformasi yang sekarang sedang dilakukan di perusahaan-perusahaan energi ini untuk terus beradaptasi menjadi secara cost structure harus lebih efisien, diversifikasi dan hilirisasi, dan juga penggunaan aplikasi teknologi-teknologi yang lebih ramah lingkungan. Ini tentunya mengikuti perbaikan regulasi yang
lebih green. Terus kita lihat banyak improvement. Saya tahu kita memang semua sedang menghadapi pandemi tahun ini, tapi saya yakin secara jangka panjang, ini juga mewakili grup kami di TBS Energi dan juga Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia, APLSI, yang tentunya sangat erat hubungannya sama APBI. Saya masih berkeyakinan pertumbuhan demand akan kebutuhan listrik harus tetap dijaga, dan mengantisipasi recovery dan pertumbuhan ekonomi post-pandemi ini penting agar infrastruktur listrik tetap harus dibangun. Sehingga menurut saya kebutuhan domestik batu bara ke depan, saya masih punya keyakinan secara jangka panjang akan terus meningkat. PLTU dengan sumber bahan bakar batu bara menurut saya masih memegang peranan penting ya sebagai backbone utama suplai energi untuk sistem ketenaga listrikan kita di Indonesia ini. Kita memang lihat 10 tahun ke depan akan banyak rebalancing, dan saya tahu banyak perusahaan energi yang sudah di depan dalam hal ini, menyikapi perlunya ada bauran energi yang lebih balance dan terdiversifikasi dan lebih ramah lingkungan. Tapi saya masih melihat kontribusi batu bara ini masih memiliki strategic value untuk mendukung konsumsi listrik per kapita di Indonesia yang relatif masih rendah dibanding negara-negara di Asia. Kita juga masih melihat RUPTL, walaupun nantinya memang saya dengar akan ada revisi, tapi tambahan kapasitas pembangkit 9 tahun ke depan itu masih cukup besar targetnya. Dan dari rencana tambahan tersebut, saya lihat alokasi kepada PLTU batubara itu masih cukup besar sebagai base load, paling tidak sekitar 47% hingga tahun 2027. Jadi masih sangat menjadi andalan yang penting. Ini juga menarik untuk dicatat, saya lagi lihat data, walaupun sampai saat ini 50% kapasitas terpasang pembangkit itu menggunakan batu bara, tapi dari sisi produksi listrik itu 68% berasal dari batu bara. Jadi ini mungkin menunjukkan menarik merit order dari sisi konsistensi supply ke grid, maupun rendahnya biaya pokok penyediaan listrik itu masih sulit untuk tergantikan. Menurut pandangan saya. Jadi ini mengapa industri batubara dan penggunaan batubara kepada listrik masih sangat penting. Tapi kita tahu energi transition ini memang sedang terjadi di industri listrik, dan kita semua pastinya menyikapinya dengan baik, baik dari penambang maupun para IPP. Berbagai teknologi sudah jauh tersedia sekarang yang lebih ramah lingkungan dan efisien, ultra super critical boiler, FGD, desulfurization, dan juga beberapa hal yang sedang kita terapkan baik dari sisi teknologi hybrid maupun co-firing dengan bahan bakar yang lebih terbarukan itu sedang banyak digalangkan di industri listrik. Jadi ini menurut saya perkembangan positif di sektor energi, dan tentunya merefleksikan kita sebagai industri ini pasti terus adaptif merespon semua tren kebutuhan energi ke depan. Jadi saya lihat ini merupakan momentum yang baik buat kita semua. Mungkin dari saya itu sekali lagi selamat kepada APBI, Ibu Bapak semua atas prestasinya, sumbangsinya. Tentunya kita sangat salut, dan walaupun sekarang sedang menghadapi tantangan yang cukup berat di short term, tapi saya rasa kita harus tetap semangat, dan menurut saya kebutuhan energi akan terus menjadi peranan yang penting. Jadi dari saya itu sekali lagi selamat ulang tahun dirgahayu kepada APBI, tetap semangat dan sehat selalu Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Arthur Simatupang, beliau Presiden Direktur Indomining sekaligus juga Ketua Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia. Terima kasih banyak. Nah, setelah kita mendengarkan pandangan, insight, perspektif dari para tokoh pendekar tambang batubara, ini giliran Sri Kandi ini. Kita lihat kami berusaha mengundang beberapa orang sebenarnya, tapi hari ini bersyukur ada 2 yang confirm.
Dan pertama kita dengar dari Bu Sri Damayanti atau kita sering panggil Bu Yanti Sinaga. Beliau punya banyak posisi penting di kelompok usaha Bumi Resources. Bahkan saya bisa katakan bahwa di balik perusahaan yang sukses Bumi Resources, ya KPC dan Arutmin, ada perempuan Sri Kandi Tangguh di belakangnya. Yang saya hormati Bapak Ridwan Jamaluddin, Dirjen Minerba, Bapak Sujatmiko, Direktur Pengusahaan Batubara, Bapak Bambang Gatot, selamat sore Bapak, juga Bapak Pandu Syahrir sebagai Ketua Umum APBI, Prof. Irwandi dan Pak Jeffrey Mulyono sebagai senior saya, serta Bapak dan Ibu semua yang hadir pada siang hari ini. Selamat siang Bapak dan Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat ulang tahun APBI. Usia 31 tahun adalah tahapan yang penting. Semoga kontribusi APBI makin terus terasa untuk semua anggotanya. Dan juga sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Dirjen, bahwa APBI bisa menjadi mitra yang baik bagi pemerintah. Saya diminta oleh APBI ini untuk memberikan tanggapan bagaimana kontribusi di tengah pandemi. Namun Pak Jeffrey Mulyono sudah menyampaikan bagaimana kontribusi perusahaan tambang di tengah pandemi ini secara lugas. Sehingga saya hanya menambahkan sedikit saja. Kontribusi pada masa pandemik ini sangatlah baik jika semua perusahaan tambang dapat mengaktifkan lebih giat lagi program CSR-nya, tidak hanya untuk masyarakat setempat, namun kepada masyarakat yang lebih luas lagi, terutama yang berhubungan dengan COVID-19. Dengan demikian, kontribusi sebagai perusahaan tambang itu makin terasa keberadaannya bagi masyarakat. Dan hal ini juga bisa mengubah image negatif yang ada di sebagian masyarakat tentang tambang. Sekali lagi, selamat ulang tahun APBI, salam sehat. Oke, terima kasih banyak Bu Yanti Sinaga, beliau dari Preskom di KPC, juga di Arutmin, kemudian anggota Dewan Penasihat APBI. Ini salah satu Sri Kandi kebanggaan kita di sektor pertambangan. Oke, berikutnya kita dengarkan ada 3 tokoh yang lain untuk sesi kedua ini. Pertama saya serahkan kepada Pak Hari Kristiono. Pak Kris, beliau juga anggota Komite Kelistrikan atau Nilai Tambah APBI dan juga Chief Operating Officer dari PT Medco Energy Mining International. Yang saya hormati Pak Dirjen, Pak Ridwan, Pak dosen saya Pak Irwandi, dan Pak Direktur Pengusahaan ya, Pak Sujatmiko, para senior yang salah satunya tidak bisa saya sebutkan namanya, Pak Jeffrey yang kemarin datang untuk mengencourage saya untuk berbicara, kemudian ketua kami, Pak Ketua APBI kami, Pak Pandu, dan para direktur, kolega di APBI dan para audiens sekalian, selamat sore, assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi saya diberikan topik untuk tentang ketahanan energi. Jadi saya 2-3 kali webinar kemarin saya agak nggak suka dengan istilah ketahanan energi ya. Masalahnya kalau ketahanan energi itu harus ada availability, affordability, accessibility, sustainability. Jadi ada 4 aspek itu. Kadang-kadang orang yang begitu ngomong ketahanan energi, ya udah mumpung lagi import gas murah, ya beli aja. Kemudian atau prioritas kemandirian energi, kalau aneka energi kan harus sumbernya beraneka macam. Jadi kalau misalnya gas domestiknya mahal, ya tetap disupport. Jadi menurut saya sebaiknya lebih mengarah ke kedaulatan energi, jadi gabungan antara kemandirian dan ketahanan. Jadi mensupport gas-gas unkonvensional yang murah. Jadi paparan kali ini akan lebih ke arah sana. Jadi saya coba
dalam 3 menit ini mencoba memberikan arahan bahwa tadi disampaikan pada 2016 Pak Jokowi sudah sign untuk komitmen to CO2 reduction. Jadi kita akan mengurangi CO2 reduction menjadi 29% dengan kemampuan sendiri dan 41% dengan kemampuan dukungan internasional. Tapi yang saya lihat adalah target ini sepertinya akan susah tercapai karena actualnya di kondisi 2019 untuk EBT kita itu masih di bawah. Itu targetnya adalah 12, kita masih 9. Kemudian ke depannya ini kita mau nyampein EBT-nya sampai 23%, sehingga even tahun 2050 sampai 31%. Tapi ini akan susah tercapai, sehingga batu bara itu bisa menjadi buffer, bisa menjadi backup, bisa menjadi baseload kita untuk tumbuh, karena EBT-nya agak telat ini. Jadi apa yang agak telat itu yang harus kita support, kita carikan solusi kenapa dia telat. Kemudian yang kedua adalah kita lihat ada tantangan bahwa tadi disebutkan bahwa hampir 1 miliar per bulan kita ini import, dan importnya itu dari bahan baku plastik dan kimia. Jadi hampir 1 bulan kita import 1 miliar. Yang selebihnya yang paling banyak adalah hampir 2 miliar per bulan itu adalah mesin dan pesawat listrik. Nah, sedangkan bahan baku plastik, bahan kimia import ini harusnya bisa disupport dari industri dalam negeri kita, yaitu dengan batu bara. Contohnya ini yang di Cina. Jadi jangan takut bahwa metanol yang diproduksi nggak ada yang berserap, karena sebenarnya kita selama ini import bahan baku plastik. Bahan baku plastiknya itu nanti dari industri metanol. Metanolnya dari mana? Dari syngas, kira-kira seperti itu. Jadi kayak Cina ini dia produksi metanol itu hampir 80 juta ton setahun, dibandingkan dunia yang 130, bandingkan dengan Indonesia yang hanya 330 ribu ton. Jadi hanya 0,3. Itu dari yang actual. Seharusnya kapasitasnya dia hampir 600 ribu atau 0,6. Kenapa berkurang dari kapasitas produksinya? Karena gasnya terhambat di situ. Jadi kita nggak bisa lagi berpikir tentang migas lagi untuk mensupport energi kita. Kita harus berpikir tentang gas yang dari batu bara yang tadi didengungkan ditargetkan oleh Pak Dirjen dan juga Pak Direktur Pengusahaan, bahwa kita harus ke sana karena marketnya ada dan kita bisa bikin metanol dari situ. Dari metanol kita bisa bikin yang industri hilirnya yang sebenarnya udah proven, mau bikin dimethyl ether, mau bikin yang dilakukan PTBA, atau mau bikin pupuk dan lain sebagainya. Industrinya sudah ada. Jadi artinya apa? Kita harus mengarah ke reinventing. Kalau tadi PTBA mengatakan beyond mining atau beyond coal, kalau saya malah mengatakan untuk sekarang ini kita harus beyond komoditas. Jadi apa dengan komoditas ini? Stigma apalagi dengan harga batu bara sekarang udah mulai bagus harga batu bara. Tapi sejak Januari awal-awal tahun ini harga batu bara kan tertekan karena konsepnya masih stigma komoditas, bahwa komoditas itu tergantung dengan supply demand, gampang disubstitusi, produksinya massal, nggak ada peduli dengan brand. Kayak beras itu kan komoditas, bisa dari mana aja. Kemudian quality di setiap stage itu sama di rantai pasokan. Jadi kita harus berpikir tentang beyond komoditas untuk batu bara. Salah satunya tadi hilirisasi, bahwa batu bara dipakai khusus untuk metanasi di misalkan dimethyl ether dengan PTBA, atau batu bara yang lagi mau di-develop sama Medco untuk misalkan pembangkit listrik skala kecil di pedalaman Kalimantan, atau jadi bayangan saya di pedalaman Kalimantan yang banyak batu baranya bisa bikin pupuk skala kecil. Jadi nggak perlu lagi bawa pupuk ke pedalaman. Jadi di sana kita bisa bikin pabrik pupuk. Jadi itu yang kita lihat. Dan kalau mengatakan beyond komoditas juga, Bapak masih ingat bahwa kita ini punya 75 brand HPB dan 8 brand marker. Jadi kebayang itu, hampir 83 brand yang kita jual ke market. Sehingga itu menguatkan kita bahwa kita memproduksi komoditas. Kenapa kita nggak belajar dengan yang kemarin dari saya sampaikan, bikin coal terminal gitu. Batu bara yang pernah di Pak Bambang atau dulu sampaikan tahun berapa itu, kenapa nggak bikin coal terminal? Jadi
Kita punya 2 brand aja 3.500 itu yang blending di Sumatera, kemudian untuk di Kalimantan 4.500 GAR, kemudian kita bikin Amsterdam, Rotterdam, Antwerp atau Newcastle lagi. Dengan kapasitas itu kita bisa bikin bahwa batu bara beyond komoditas, sehingga batu bara yang kalori rendah bisa mendapatkan nilainya. Dan terakhir untuk jangan lupa juga bahwa kita perlu juga eksplorasi. Hampir 13 tahun kita moratorium, nggak ada eksplorasi. Mulai dari nggak ada zaman kita duluan masih ada KP, ada SKIP, ada PU. Sekarang udah nggak ada kan? Nah, makanya kita harus untuk kedaulatan energi yang gabungan dari ketahanan dan kemandirian. Tanpa ada eksplorasi, 49 tahun lagi batu bara kita akan habis. Belajar dari CBM lah, ya. CBM ini yang nggak ekonomis, kemudian karena nggak cocok lah secara set characterization, harusnya kita mencari unconventional gas. Jadi kita harus berpikir bahwa beyond miningnya ke arah situ. Jadi saya tutup dengan selamat ulang tahun APBI. Semoga kita bisa makin menginvite lagi teman-teman batubara yang masih di luar dan makin berkontribusi untuk kedaulatan energi. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Chris dari CEO dari Metro Energy International Mining. Terima kasih banyak atas insight-nya tadi, masukannya Beyond Coal, tadi tagline-nya sama dengan PTBA ya, transformasi sektor pertambangan, kemudian juga perlunya urgensi dari eksplorasi. Berikutnya kita ada 2 tokoh lagi, ini tidak kalah pentingnya, akan menyampaikan insight-nya. Berikutnya Pak Utoro, beliau Direktur Operasional Golden Energy Mines. Beliau punya rekam jejak yang cukup panjang di sektor pertambangan. Yang terhormat Bapak Dirjen, Bapak Ridwan Jamaludin, Bapak Bambang Gatot, Bapak Jatmiko, Bapak Pandu Sahrir, Ketua Pengurus APBI beserta jajarannya, Senior Pak Irwandi Arif, Pak Jeffrey, Bapak-Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Pertama-tama saya ucapkan selamat ulang tahun APBI yang ke-31, semoga APBI sebagai mitra pemerintah terus berlanjut kontribusinya makin baik ke depannya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan karena mendapatkan giliran tentang good mining practices dan usulan untuk pengembangan sektor industri batubara ke depannya. Kalau kita berbicara tentang industri batubara, operasional tambang batubara, ada 3 poin yang paling penting, tadi sebagian sudah disebutkan, bahwa kalau kita menambang batubara sekarang, itu merupakan suatu hutang bagi generasi berikutnya. Artinya apa? Generasi berikutnya dapat apa? Lantas yang kedua adalah perubahan bentang alam. Kita merubah rona awal menjadi rona akhir. Oleh karena itu, penuh dengan risiko yang tinggi, baik dampaknya. Yang ketiga adalah pengelolaan pertambangan harus menerapkan prinsip pertambangan yang baik dan benar. Dari aspek yang tertuang di dalam good mining practice itu, poin-poin yang paling penting adalah bagaimana penerapan teknik pertambangan yang tepat, peduli terhadap lingkungannya, peduli terhadap keselamatan kerjanya, penerapan prinsip konservasi, punya nilai tambah, termasuk program PPM dan CSR. Nah, ini semuanya harus mempunyai nilai tambah sebagai penggerak ekonomi, karena tambang bukan merupakan suatu renewable, tetapi harus ditransformasikan kepada yang lebih sustainable dalam keekonomian. Kalau kita berbicara masalah good mining practice, bahwa ini merupakan suatu proses tahapan yang mulai dari awal, mulai dari perizinan, eksplorasi, FS, AMDAL, konstruksi, operasi penambangan, pengangkutan, penjualan, dan pasca tambang, yang harus dilakukan dengan baik dan benar, yang mengikuti standar yang telah ditetapkan, mengikuti norma dan peraturan yang berlaku sehingga mencapai tujuan pertambangan yang efisien. Nah, pertambangan yang efisien itu adalah terkait dengan masalah konservasi cadangan, operasi, biaya, dan K3 dan lingkungan. Oleh karenanya, kata kunci dalam praktek pertambangan yang baik dan benar adalah tahapannya harus sesuai dengan yang direncanakan, dilakukan dengan baik dan benar, standar yang telah ditetapkan, norma dan peraturan yang berlaku,
dan tujuannya adalah untuk efisiensi dari operasional pertambangan itu sendiri. Semuanya itu di dalam komponen-komponen dalam good mining practice tadi itu dibingkai oleh standarisasi di mana kriteria teknis di bidang mineral dan batu bara adalah dalam rangka penetapan cadangan, kajian kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan, pengangkutan, penutupan tambang, dan pembangunan yang berkelanjutan. Sedangkan peraturan yang terkait di dalam operasi pertambangan ini adalah bentuk undang-undang dan peraturan pemerintah terkait dengan pertambangan, kehutanan, tata ruang, pengelolaan lingkungan, dan sumber daya alam. Sehingga tujuan daripada pertambangan yang efisien ini terkait dengan masalah konservasi cadangan, terkait dengan peraturan pemerintah yang ada adalah optimalisasi cadangan berupa recovery, pengelolaan, pemanfaatan cadangan yang marginal, pengelolaan dan pemanfaatkan batu bara kualitas rendah, pengelolaan atau pemanfaat mineral ikutan, pendataan sumber daya serta cadangan mineral dan batu bara yang tidak tertambang, pendataan dan pengelolaan sisa hasil pengelolaan dan pemurnian, serta operasional pertambangan itu sendiri yang terkait dengan masalah bagaimana menentukan ukuran alatnya, desain, dan biaya operasional serta peduli terhadap K3 dan lingkungannya. Mining Practice Award pertama kali diberikan di tahun 2020, yang tujuannya adalah untuk memotivasi bahwa setiap perusahaan tambang melalui KTT-nya agar memenuhi kriteria seperti yang ditetapkan tadi, baik teknis pertambangan, pengelolaan lingkungan, pengelolaan konservasi, pengelolaan standarisasi, pengelolaan usaha dan jasa pertambangan. Merupakan langkah yang maju setelah lebih dari 10 tahun gaung tentang sosialisasi praktek pertambangan yang baik dan benar. Ini disosialisasikan. Untuk itu melalui APBI beserta anggotanya tidak saja mengapresiasikan pemberian penghargaan, namun juga diberikan peringkat kepada seluruh pemegang izin pertambangan batubara. Misalnya yang berprestasi dengan baik ada Aditama, ada Utama, ada Pratama, namun juga sebaliknya bagi yang belum memenuhi kriteria daripada prinsip penambangan yang baik dan benar, harusnya juga diberikan yang kurang baik dan yang tidak baik, agar ini merupakan suatu koreksi. Karena hal ini sangat penting sebagai tolak ukur kaidah teknik pertambangan mineral dan batubara yang baik, yang dimulai dari merubah rona awal hingga pasca tambang dengan sedikit mungkin dampak yang ditimbulkan. Oleh karena itu, selanjutnya saya meminta harapan dan usulan untuk pengembangan di sektor industri batubara ke depannya adalah bahwa SDM harus konsisten dalam pengawasan dan penerapan kaidah good mining practices tersebut, serta pemberian peringkat kepada pemegang izin. Karena tambang batubara khususnya adalah ribuan, sehingga kita nggak tahu. Yang selalu hadir tentunya langganan seperti itu saja, tetapi mungkin masih ribuan juga yang tidak menerapkan good mining practices. Karena dari awal saya katakan tadi bahwa apa yang kita lakukan sekarang ini merupakan suatu hutang pada generasi berikutnya, sehingga generasi berikutnya jangan disisain daripada celah-celah tambang yang tidak ada manfaatnya. Yang berikutnya adalah dalam implementasi Undang-Undang Nomor 3 2019 diharapkan ada peraturan yang mengatur tentang lahan tumpang tindih yang berkepanjangan dan berakibat biaya yang tinggi, sehingga penerimaan negara yang tadinya diharapkan lebih tinggi lagi ini menjadi terkoreksi akibat daripada tumpang tindih biaya yang mengurusi tumpang tindih tersebut. Seperti contohnya misalnya, overlap antara PKP 2B atau IUPK dengan kawasan hutan sehingga melalui izin pinjam pakai. Namun di dalam izin pinjam pakai tersebut, di dalamnya juga diberikan izin HGU, kawasan perkebunan. Belum sampai di situ, di dalamnya juga ada SKT, surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh desa-desa itu yang sehingga tambang ini menjadi ribet. Sehingga untuk merealisasikan itu menjadi operasional yang aman, tentunya prosesnya butuh waktu yang sangat panjang.
operasinya terganggu dengan urusan overlap ini. Mestinya tambang didahulukan, lalu direklamasi sesuai dengan peruntukannya, apakah akan dikembalikan ke hutan, ataukah diterbitkan HGU untuk perkebunan selanjutnya. Poin-poin di atas dibutuhkan penyelesaian yang tegas dan tepat. Kenyataannya bertahun-tahun, seperti yang kita lakukan seperti anak generasi pertama itu sudah 30 tahun, dan itu masih terjadi sampai sekarang, dan kondisi saat ini bukannya berkurang tetapi malah bertambah. Perizinan lain di luar sektor pertambangan juga memerlukan waktu yang lama. Oleh karenanya diharapkan PP tersebut yang baru nanti ada pengaturan tentang tumpang tindih lahan dan perizinan lintas kementerian, sehingga pelaksanaan daripada penambangan yang baik dan benar tersebut bisa direalisasikan dengan baik, dengan biaya yang optimal, sehingga penerimaan negara juga akan lebih meningkat lagi. Yang berikutnya adalah perlu strategi yang tepat untuk mengoptimalisasikan cadangan batubara yang lainnya. Karena cadangan batubara di negara kita ini kurang dari 3% dari cadangan dunia. Oleh karenanya, perlu mengamankan pasokan batubara untuk PLTU yang sampai berakhirnya usia PLTU yang baru dan yang akan dibangun. Ini ketahanan tadi disampaikan bahwa beberapa PLTU yang masih akan dibangun. Oleh karenanya, ini cadangannya harus cukup untuk sampai 30 tahun ke depan. Dalam kondisi saat ini, sumber devisa dari batubara sangat diperlukan. Untuk itu, antisipasi pasar dunia yang sedikit banyak dipengaruhi oleh isu emisi karbon yang lebih ramah lingkungan, seperti Jerman telah berencana menutup semua PLTU-nya dimulai secara bertahap tahun 2030 dan diharapkan berakhir 2038. Cina dengan transformasi dari batubara ke gas sehingga tahun 2030 gas akan menggeser peran batubara serta ambisi Cina dalam sidang umum PBB yang disampaikan oleh Presiden mengatakan bahwa tahun 2060 Cina bebas dari karbon. Yang berikutnya adalah kebijakan negara penghasil dan importer terbesar batubara seperti Cina, pembatasan impor dan meningkatkan produksi domestiknya terkait jangka panjangnya akan meninggalkan batubara. Karena itu tadi, karena dia mentransformasikan pada energinya. India dalam 3 tahun ke depan menyiapkan langkah-langkah untuk mengenjot produksi lokalnya. Sehingga saat ini produksinya 700 juta, diperkirakan dalam 3 tahun 1,1. Di sini mempermudah segala melonggarkan perizinan dan penyiapan infrastrukturnya. Dari gambaran di atas, maka kita punya waktu 10 tahun ke depan yang sangat krusial dalam menetapkan kebijakan yang tepat, yaitu optimalisasi cadangan selain kebutuhan domestik guna mendapatkan devisa yang ditargetkan, percepatan hilirisasi batubara yang produknya sebagai substitusi BBM yang sudah import atau mix dengan energi atau bahan bakar cair yang lainnya. Yang terakhir, kerjasama antar negara untuk pasokan batubara, harga batubara menjadi stabil. Sehingga dalam waktu 10 tahun ini menjadi sangat krusial. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Uttoro atas insight-nya ya. Nanti masukan dari seluruh narasumber tentu akan kita rangkum dan kita akan olah tentunya untuk bahan komunikasi kita ke publik dan juga pemerintah tentunya. Ini masih ada satu pemateri lagi, tokoh lagi di sesi kedua. Tanpa terasa kita udah hampir masuk 3 jam, ternyata banyak yang menarik materinya Pak ya, jadi kita tidak terasa waktu sudah berlalu begitu cepat, dan saya kira ini salah satu acara yang langka di mana kalau webinar biasanya 3 pembicara, ini ada 30 lebih, dan ini bisa ada 10 webinar yang kita kompres, dan tentunya ini yang langka juga karena tokoh-tokoh dari beragam perusahaan dengan beragam latar belakang ini bisa bersatu, ini satu kejadian langka. Oke, yang berikutnya Pak Sutisna Prawira, beliau lama berkarir di Kementerian SDM, terakhir jadi Kepala Biro Hukum di Kementerian SDM, yang ikut berperan dulu dalam membidani kelahiran Undang-Undang 4 2009, dan saat ini beliau Senior Advisor di Grup Bayan. Selamat sore, yang saya hormati
Bapak Dirjen Mineral dan Batubara, Pak Ridwan Jamaluddin. Yang saya hormati Bapak Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Batubara, Pak Sujatmiko. Yang saya hormati Pak Ketua Umum APBI, Pak Pandu Sahrir, dan Pak Irwandi Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendapat tugas dari Pak Hendra terkait dengan penerimaan negara dan bagi hasil ke daerah. Saya melihat nanti dari aspek legal aja Pak ya, karena emang saya tidak kompeten terkait dengan berapa besaran dari penerimaan negara ini. Apabila kita berbicara masalah penerimaan negara, sesuai Undang-Undang Nomor 4 2009 dan Undang-Undang Nomor 3 2020, setiap pemegang IUP, IUPK, IPR, dan SIPB wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah. Pendapatan negara itu terdiri dari penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan negara bukan pajak merupakan pendapatan negara dan pendapatan daerah yang pembagiannya berdasarkan prinsip keadilan dan memperhatikan dampak pada kegiatan pertambangan bagi daerah itu sendiri. Kami mencatat bahwa lebih kurang 80% penerimaan negara dari subsektor mineral dan batubara berasal dari industri pertambangan batubara. Sebelum pandemi COVID-19, pada tahun 2019, penerimaan negara dari subsektor mineral dan batubara yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Bambang Gatot, yaitu sebesar lebih kurang 50 triliun. Di mana batubara memberikan kontribusi sebesar lebih kurang 38 triliun. Jadi ini cukup besar sekali, dari 50 triliun, kontribusi batubara adalah 38. Jadi peran dari batubara ini cukup besar bagi penerimaan negara. Dari penerimaan negara tersebut terbagi ke dalam 80% untuk daerah dan 20% untuk pusat. Saya melihat bahwa tantangan yang dihadapi oleh industri pertambangan batubara ke depannya dan mungkin saat ini juga adalah tidak lepas dari peraturan perundang-undangan dari sektor lain yang terkait dan rumitnya perizinan. Ini juga salah satu yang menghambat peningkatan dari penerimaan negara. Untuk peraturan perundang-undangan di sektor lain, kita melihat misalnya dari sektor perdagangan yang belum lama ini menerbitkan regulasi, yaitu ada kewajiban bagi pelaku usaha batubara yang akan mengekspor batubara keluar, itu harus menggunakan kapal dari perusahaan pelayaran Indonesia. Nah ini APBI dengan anggotanya sudah berkali-kali kita mengajukan keberatan terhadap adanya regulasi ini, karena ini juga salah satu yang menghambat terhadap kegiatan dari industri pertambangan batubara. Kemudian dari sektor KLHK, lingkungan hidup dan kehutanan, ini juga terkait dengan IPPKH yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Utoro ya, bahwa perizinan terkait dengan IPPKH ini yang kita ketahui adalah sangat rumit dan juga cukup lama, di mana kepada pemohon IPPKH ini, kepada pelaku usaha yang mengajukan permohonan IPPKH diwajibkan untuk melakukan kewajiban-kewajiban antara lain mengenai tata batas.
yang cukup rumit dan lama prosesnya. Kemudian juga terkait dengan sektor PUPR. Ini PUPR terkait dengan adanya tambang cadangan yang berada di bawah sungai. Jadi kita izin pengalihan sungai ini agak sulit diberikan oleh Kementerian PUPR, sehingga ini bisa menghambat kita melakukan penambangan batubara tidak optimal. Harapan kami ke depan agar pengembangan industri pertambangan batubara ini cukup maju. Kami berharap adanya sinkronisasi atau harmonisasi dari peraturan perundang-undangan dari sektor lain yang terkait dengan pengembangan industri pertambangan batubara, sehingga akan membawa dampak pada peningkatan penerimaan negara. Karena penerimaan negara ini meningkat, ini juga akan terbagi kepada daerah, dan daerah pun akan merasakan hasil dari batubara, dari industri pertambangan batubara ini. Itulah Pak Hendra yang dapat kami sampaikan terkait dengan penerimaan negara ini. Dan sekali lagi saya juga mengucapkan kepada APBI selamat ulang tahun yang ke-31. Semoga APBI ITSMA ini semakin maju dan berkembang untuk memayungi para anggotanya. Terima kasih Pak Hendra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.